Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayal Hadi Lubis. Saya mahasiswa aktif semester 5 Pendidikan Agama Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kurikulum, yang mana hakikat pengembangan kurikulum ini terbagi ke dalam 6 substansi, yaitu pertama adalah kurikulum development dan juga kurikulum improvement. Yang kedua, ada perbedaan kurikulum development dan kurikulum improvement. Yang ketiga adalah urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Yang keempat adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang kelima adalah strategi pengembangan kurikulum, dan yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hakikat kurikulum development dengan kurikulum improvement. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kurikulum development. Istilah pengembangan kurikulum berasal dari kurikulum development, yang berarti peralihan total atau substansial mengenai beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah kurikulum, dan dalam waktu yang lama. Hasil analisis terhadap kurikulum yang berlaku berkisar antara 7 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua adalah kurikulum improvement. Kurikulum improvement atau sering disebut dengan kurikulum perbaikan atau pembaharuan adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial. Dan kurikulum tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sama dengan musyawarah. Yang kedua, perbedaan kurikulum development dengan kurikulum improvement. Pengembangan kurikulum dan perbaikan kurikulum merupakan istilah yang mirip tapi tidak sama, dan memiliki beberapa perbedaan karena pengembangan kurikulum itu merupakan istilah yang lebih komprehensif di dalamnya, termasuk perencanaan, penerapan, evaluasi, serta implikasi pada perubahan dan perbaikan. Sedangkan perbaikan pembaharuan kurikulum sering bersinonim dengan pengembangan kurikulum, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Poin yang ketiga adalah urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Antara perubahan dan pengembangan merupakan dua padanan kata yang memiliki hubungan erat dalam proses pengembangan kurikulum, karena setiap pembaharuan dalam pendidikan harus disertai dengan proses pengembangan kurikulum, sebab keduanya berjalan searah dan mustahil untuk dipisahkan, sehingga kajian-kajian yang terkait dengan perbaikan pendidikan harus diikuti dengan kajian tentang pengembangan kurikulum yang ada pada dasar, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Yang keempat adalah langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Hilataba, langkah-langkah pengembangan kurikulum ialah: 1. Kita harus menentukan tujuan. Kedua, mengidentifikasikan dan menseleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar. Yang keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Yang kelima adalah strategi pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang keempat adalah mengevaluasi. Kita telah sampai ke dalam poin nomor 6, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. 1 adalah perguruan tinggi. Dari faktor ini terdapat 2 pengaruh besar yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Keduanya yaitu pengembangan ilmu pendidikan dan penyiapan guru-guru yang berasal dari perguruan tinggi tersebut. Jadi perguruan tinggi bertujuan untuk melakukan basis sebagai pengembangan pengetahuan dan juga teknologi, ya. Yang kedua adalah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan di masyarakat, karena lingkungan di masyarakat adalah tempat di mana sekolah berada. Yang ketiga adalah sistem nilai.
Nah, di dalam kehidupan masyarakat terhadap sistem nilai, baik nilai moral, sosial, atau politis dan lain-lain sebagaimana, mestinya ketiga nilai itu sangat penting karena nilai merupakan tujuan akhir dari bentuk sekolah. Baiklah, sedikit penjelasan dari saya tentang hakikat pengembangan kurikulum. 6 poin tersebut, 6 poin tentang hakikat pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.